Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam bab 5, yaitu pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sifat itu diwariskan, aplikasinya. Contoh nanti misalkan kita ingin membuat bibit unggul dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari di pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, hukum pewarisan sifat di hukum Mendel ini dipelajari di dalam genetika. Kenapa pewarisan sifat Mendel? Karena penemunya adalah George Mendel. Nah, dulu awal kalinya Mendel itu menemukan hukum pewarisan sifat, Mendel itu mengamati melalui penyilangan kacang kapri. Biasanya kacang kapri dikenal juga kacang ercis, atau kalau bahasa latinnya Pisum sativum. Nah, kenapa alasannya kok dipilih kacang kapri atau kacang ercis? Itu karena kacang kapri itu memiliki banyak varietas. Ada yang warna bunganya macam-macam, ada yang berbunga ungu, berbunga putih. Kemudian bentuk bijinya juga bermacam-macam, ada yang lonjong, ada yang bulat. Warna biji ada yang kuning, ada yang hijau. Kemudian bunga ini melakukan penyerbukan sendiri. Dalam setiap bunganya terdapat serbuk sari dan kepala putik. Jadi alasan ini yang membuat Pisum sativum digunakan untuk percobaan kawin silang. Dalam genetika, teori Mendel sangat penting dan menjadi dasar untuk memahami genetika. Nah, ini contoh kacang ercis atau Pisum sativum. Mungkin kalian sering memakannya sebagai sayuran. Nah, di sini bisa kalian lihat bentuknya bermacam-macam. Polongnya ini ada yang besar-besar seperti ini, ada yang bentuknya pipi. Bentuknya pipi ada yang kecil, ada yang besar begini. Terus kacang polongnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Nah, ada yang seperti ini. Nah, dari satu lingkaran ini aja bisa dilihat varietasnya Pisum sativum ini sangat banyak. Jadi varietasnya banyak, ada bermacam-macam. Ini contohnya bunga Pisum sativum. Jadi ciri khas bunga kacang-kacangan seperti ini. Kemudian hukum Mendel sendiri, hukum pewarisan sifat. Hukum Mendel ini dibagi jadi dua. Ada hukum Mendel 1 sama hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 intinya disebut pemisahan atau segregasi alel secara bebas. Hukum Mendel 1 itu pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Jadi segregasi itu artinya berpisah. Jadi ketika pembentukan gamet itu pasti terjadi pemisahan. Kalau hukum Mendel 2 intinya adalah hukum penggabungan secara bebas. Nah, jadi pada waktu pembentukan gamet, alel-alel yang berbeda tadinya sudah berpisah, bersegregasi secara bebas, kemudian akan bergabung secara bebas, membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Ini ada dua hukum Mendel itu. Nah, ini contoh persilangan monohibrid. Contoh persilangan monohibrid, P ini singkatan parental. Ingatnya kalau bahasa Inggris parent itu orang tua. Kalau di sini P ini parental. Nah, parental dulu waktu kita mempelajari substansi genetika kita sudah kenal fenotip dan genotip. Fenotip itu sifat yang tampak, genotip itu gen penentunya. Kemudian F itu singkatan dari filial. Filial itu keturunan. Kalau F1 berarti keturunan pertama. Lalu kalau F2 berarti keturunan kedua. P1 berarti induk pertama atau parental pertama, orang tua pertama. P2 orang tua kedua. Nah, ini contoh persilangan monohibrid. Kalau fenotipnya bunga ungu disilangkan dengan bunga putih, ungu dominan. Karena ungu itu dominan disimbolkan dengan huruf besar genotipnya. Nah, karena genotip tidak tampak disimbolkan huruf U besar, U besar.
Nah, yang bunga putih karena resesif maka disimbolkan dengan U kecil U kecil. Nah, di sini terjadi pemisahan tadi waktu pembentukan gamet, terjadi segregasi pemisahan. Karena ini sama, U besar harusnya akan memisah U besar dan U besar. Karena sama ditulis satu kali U besar. Nah, yang ini U kecil. Harusnya ada dua gamet U kecil dan U kecil, karena sama ditulis satu kali. Nah, kalau U besar ketemu U kecil, jadilah U besar U kecil. Karena U besar ini dominan, maka ini bunganya berwarna ungu, 100% berwarna ungu. Nah, bunga ungu ini namanya heterozigot. Kalau yang atas ini homozigot. Bunga ungu yang heterozigot, kalau dikawinkan sesamanya, jadi dia jadi parental kedua, fenotipnya bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Nah, ini genotipnya sudah heterozigot, U besar U kecil, U besar U kecil. Maka gametnya ada dua macam, U besar U kecil. Nah, karena di sini berbeda maka ditulis dua-duanya. Kalau yang atas tadi karena sama, U besar ditulis satu. Ini juga ada dua gamet. Nah, kalau ketemu U besar ketemu U besar, jadi ini U besar ketemu U kecil, kemudian U kecil ketemu U besar, jadi ada dua kali U besar U kecilnya, lalu U kecil ketemu U kecil, sehingga perbandingan F2-nya U besar dibanding U besar U kecil dibanding U kecil sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1. Nah, yang ada unsur U besar, bunganya pasti berwarna ungu. Jadi yang berwarna ungu ada 3, yang berwarna putih ada 1. Jadi perbandingannya ungu dibanding putih, 3 dibanding 1. Ini contoh persilangan monohibrid. Kemudian ini contoh persilangan dihibrid. Nah, ini parentalnya misalkan, nah jadi karena dihibrid, di itu artinya 2. Maka sifatnya ada 2, biji bulat kuning. Jadi bijinya ini berbentuk bulat berwarna kuning. Dikawinkan sama biji berbentuk keriput berwarna hijau. Nah, karena bulat kuning itu dominan, maka genotipnya disimbolkan B besar untuk bulat, K besar untuk kuning. Ingat selalu diploid sehingga berpasangan. Nah, biji keriput B kecil, K kecil. Nah, gametnya haploid, maka tidak berpasangan. B besar, K besar sama B kecil, K kecil. Kalau ini ketemu, jadi terjadi perkawinan, terjadi fertilisasi, maka F1 keturunan pertama adalah biji bulat kuning. Tapi genotipnya heterozigot, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalau yang heterozigot ini disilangkan sesamanya, biji bulat kuning heterozigot dengan biji bulat kuning heterozigot disilangkan. Di sini gametnya 4 macam. Nah, tadi namanya terjadi penggabungan secara bebas. B besar bisa bergabung sama K besar, B besar bergabung dengan K kecil, B kecil bisa bergabung dengan K besar, B kecil bisa bergabung sama B kecil. Ini namanya penggabungan secara bebas. Nah, ini ada 4 macam gamet, yang sini juga 4 macam gamet. Maka 4 kali 4 kalau diketemukan ada 16. Ada 16 macam hasil keturunan. Nah, dari ini 16 ini setelah dihitung, ternyata yang bulat kuning itu 9, yang bulat hijau 3, yang keriput kuning 3, yang keriput hijau 1. Ini keturunan keduanya, F2-nya. Kalau ini susah, misalkan kalian mau mengawinkan secara langsung, ini mengalami kesulitan, maka dibantu dalam bentuk tabel seperti ini. Ini tadi gametnya yang hijau dan merah ini. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini juga sama, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, ini kalau diketemukan ini bertemu sama yang ini, jadilah B
B besar, B besar, K besar, K besar, dan seterusnya. Bila ada unsur B besar dan K besar, pasti bulat kuning. Nah, dari tabel ini bisa kita hitung, yang bulat kuning ada 9. Ada 9 yang bulat kuning. Ini bulat kuning semua, ini bulat kuning dan ini bulat kuning. Nah, kalau B-nya besar tapi K-nya kecil, maka bulat hijau. Yang bulat hijau ada 3. Ini sama ini. Nah, kalau B-nya kecil tapi K-nya besar, maka kisut kuning juga ada 3. Ini ada 3. Nah, yang kecil semua, maka ini kisut hijau. Nah, ini bantuan tabel. Maka hasilnya seperti tadi, ini 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning dan 1 keriput hijau. Kisut atau keriput sama ya. Kemudian ini istilah-istilah. Kalau tadi persilangan monohibrid dan dihibrid, kalau persilangan trihibrid maka persilangan 3 sifat beda. Kemudian cara menentukan jumlah gamet itu rumusnya 2 pangkat N. N itu adalah sifat heterosigot. Kembali ke asal, contoh ini tadi. Ini heterosigotnya 2. Ini heterosigot, ini heterosigot. Maka jumlah gametnya 2 pangkat 2, ada 4. Tapi kalau ini tidak ada heterosigotnya, ini homosigot, ini homosigot. Maka gametnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Ya, kalau 2 pangkat 0, 1. Yang ini contohnya 2 pangkat 2, maka gametnya 4. Nah, jadi cara menentukan gamet itu rumusnya 2 pangkat N. Kemudian ada istilah test cross. Test cross itu uji silang. Itu persilangan suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang genotipnya homosigot resesif. Kalau hasil tes cross itu 50% banding 50% atau 1 banding 1, maka genotip yang diuji tadi, yang tidak diketahui tadi, dipastikan heterosigot. Tapi jika hasil ujinya 100%, maka genotip yang diuji tadi adalah homosigot. Itu tes cross. Jadi tes cross itu untuk menguji, mengetahui suatu makhluk hidup itu kondisinya homosigot atau heterosigot dengan cara diuji dengan induk yang resesif. Kalau back cross, silang balik, itu persilangan antara F1 yang heterosigot dengan induknya yang homosigot dominan. Nah, di sini berarti untuk memperbaiki mutu. Kalau F1 itu heterosigot, maka disilangkan lagi dengan yang homosigot dominan. Ini. Kemudian persilangan resiprok. Resiprok itu artinya persilangan tukar kelamin. Jadi contohnya kalau misalkan dikawinkan bunga yang berwarna ungu, diambil serbuk sarinya, berarti yang ungu jantan, dikawinkan dengan bunga ungu, bunga putihnya betina. Jadi serbuk sari bunga ungu diberikan ke putiknya bunga putih, terus ditukar. Yang satunya lagi ditukar, serbuk sarinya bunga yang putih dikawinkan dengan putik bunga ungu. Itu namanya persilangan resiprok, persilangan tukar kelamin. Ini hanya istilah-istilah saja. Kemudian untuk kalian bisa memahami materi ini, kalian kerjakan latihan soalnya ini. Latihan soalnya ada 5 nomor, silakan dikerjakan di kertas. Ini contoh soalnya. Yang di sini ada 3 nomor, yang slide berikutnya ini ada 2 nomor. Nah, nanti kalian kerjakan. Kemudian saya lanjutkan teorinya dulu. Nah, berikutnya penyimpangan semu hukum Mendel. Kalau tadi hukum Mendelnya, yang sekarang penyimpangan semunya, penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel, karena tadi hukum Mendel itu ada 2. Yang pertama hukum Mendel 1 tentang interaksi alel, ada 4 macam penyimpangan
ada intermediate atau disebut dominasi tidak sempurna, ada kodominan, ada alel ganda, dan alel letal. Kalau hukum Mendel 2, penyimpangan semuanya ada 5. Interaksi gen disebut atavisme, polimeri, kriptomeri, epistasis, hipostasis, sama komplementer. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Jadi ada 9 subpoin di sini yang kita pelajari. Yang pertama intermediate. Intermediate atau tengah-tengah, dominasi tidak sempurna. Kalau hukum Mendel tadi, yang pertama, bunga ungu disilangkan dengan bunga putih, keturunannya 100% ungu, maka dikatakan ungu tadi dominan. Nah, tapi di sini terjadi penyimpangan. Contoh, tanaman berbunga merah dikawinkan dengan tanaman berbunga putih, genotipnya M besar, di sini M kecil, gametnya di sini M besar, ini M kecil. Ternyata keturunannya tidak merah, tapi merah muda. Nah, merah muda itu berarti merah tidak dominasi sempurna. Atau di sini merah dan putih bersifat intermediate, tengah-tengah. Nah, ini persilangannya seperti ini. Tadi bunga. Nah, kalau bunga merah muda disilangkan dengan sesama bunga merah muda yang bergenotip M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, gametnya ada 2 macam ini kalau dibuat tabel seperti ini. Nah, ternyata keturunannya M besar ketemu, kemudian M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Nah, ternyata hasil keturunannya 25% tanaman berbunga merah, 50% berbunga merah muda, dan 25% berbunga putih. Nah, ini yang dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel. Kalau hukum Mendel tadi, ungu dibanding putih 3:1. Nah, kalau di sini perbandingannya 1:2:1. Merah karena muncul merah muda dan putih. Jadi 1 merah, 2 merah muda, 1 putih perbandingannya. Atau 25%, 50%, 25%. Itu kalau intermediate. Nah, sekarang kodominan atau interaksi alel. Hampir sama dengan intermediate, tapi kalau ini justru tidak saling mempengaruhi, tidak muncul. Contoh, ayam berbulu hitam disilangkan dengan ayam berbulu putih. Yang hitam B besar, yang putih B kecil, F1-nya keturunan pertama B besar, B kecil, ini 100% berbulu Blue Andalusia. Jadi tidak abu-abu, tapi biru. Jadi ini betul-betul berbeda dari kedua induknya. Jadi Blue Andalusia. Kalau Blue Andalusia ini dikawinkan sesamanya, jadi Blue Andalusia B besar, B kecil dikawinkan sesamanya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini, sama dengan hukum Mendel tadi. Tapi 25% berbulu hitam, 50% berbulu Blue Andalusia, lalu 25% berbulu putih. Jadi hampir sama dengan intermediate. Tapi kalau intermediate muncul merah muda, kalau di sini tidak muncul abu-abu tapi muncul ayam biru berbulu Blue Andalusia ini. Itu kodominan. Lalu interaksi alel atau alel ganda. Dulu sudah kita pelajari alel ganda itu satu sifat ditentukan oleh banyak pasangan. Jadi alel ganda ini contohnya pada kelinci, penentu bulu pada kelinci. Kalau pada manusia golongan darah. Nah, contoh pasangannya C ini tidak hanya C dengan C, tapi di sini pasangannya ada C besar dengan C besar, bisa juga dengan C dengan C pangkat CH. CH itu Cicilia. Kalau ada juga C pangkat H, H itu Himalaya. Jadi kalau kelinci itu punya genotip ada unsur C besarnya, jadi yang paling dominan C besar,
maka ini kelinci berwarna polos. Ini contoh kelinci berwarna polos. Tapi kalau genotipnya C pangkat CH, ini dia akan berbulu cincilia. Ini cincilia seperti ini. Jadi abu-abu tapi di dadanya seperti ini. Tapi beda dengan abu-abu muda, ini cincilia. Kemudian kalau C pangkat H seperti ini, dan ini C kecil, ini akan Himalaya. Himalaya itu kelinci berbulu putih tapi ujung-ujungnya hitam. Jadi ujung telinganya, ujung moncong, ujung kaki hitam. Itu tipe Himalaya. Kemudian kalau C kecil albino atau putih. Kemudian kalau CH bergabung sama H atau CH bergabung sama C, ini jadi abu-abu muda. Ini mirip dengan cincilia tapi beda dikit. Nah, ini contoh alel ganda pada kelinci. Kalau pada manusia golongan darah itu juga alel ganda. Kemudian interaksi alel atau alel letal. Ini contoh alel letal resesif pada tumbuhan. Tanaman hijau yang heterozigot disilangkan dengan tanaman hijau yang heterozigot, itu akan muncul tanaman yang albino. Tanaman albino pasti mati karena tidak punya klorofil sehingga nggak bisa fotosintesis, pasti mati. Kemudian gen letal dominan pada ayam berjambul. Kalau ini contoh letal resesif, ini judulnya kurang ya, harusnya ini interaksi alel letal. Ini alel letal dominan. Contohnya ayam berjambul. Ayam berjambul itu genotipnya heterozigot, C besar R kecil, C kecil R kecil. Kalau disilangkan sesama ayam jambul, nah yang heterozigot yang dominan itu yang mati. Yang heterozigot jadi ayam berjambul, yang resesif itu ayam normal. Ini letal dominan. Kemudian ini latihan soalnya tentang gen letal. Kemudian ini penyimpangan semu hukum Mendel 2. Tadi ada 5, atavisme, kriptomeri, epistasis hipostasis, polimeri, dan gen komplementer. Yang pertama atavisme atau interaksi gen. Atavisme itu interaksi dari beberapa gen yang memunculkan satu karakter baru. Contohnya adalah pial ayam. Pial ayam. Ini contoh pial ayam macam-macamnya. Ini pial single. Jadi ini cuma satu lembar tapi bentuknya seperti mohak gini ya. Tapi ini cuma satu lembar. Ini pea atau biji. Jadi agak besar dikit gini. Yang paling kecil ini walnut. Walnut ini tipe pialnya walnut. Tipe pial ayam atau cengger ayam. Ini rose, tipe rose. Tipe rose ini jadi ini tumpuk-tumpuk. Seperti bunga. Jadi tumpuk-tumpuk. Jadi beda kalau single tadi cuma satu helai. Kalau yang rose ini tumpuk-tumpuk. Nah, munculnya ayam berpial yang berbeda-beda itu karena ada interaksi gen. Kalau R besar saja, itu pialnya rose. Kalau P besar, R-nya kecil, itu PA. Ayam rose dengan ayam PA, jadi jambulnya seperti ini, dikawinkan sama jambulnya yang seperti ini. Yang C ya, yang seperti B dikawinkan sama yang C. Itu muncul anaknya itu semuanya walnut. Kecil gini jenggernya, seperti A walnut. Nah, kalau walnut ini disilangkan sesama walnut, walnutnya disilangkan sama walnut, itu keturunannya akan muncul 4 macam ini. Ada yang walnut, ada yang rose, ada yang pea, ada yang single. Nah, ini keturunannya tadi. Kalau rose dikawinkan sama pea, semua keturunannya walnut. Kalau walnut dikawinkan sama walnut tadi, itu akan muncul 9 walnut, 3 rose, 3 pea, sama 1 single. Jadi yang betul-betul berbeda sama induknya. Jadi sebetulnya persilangannya sama persis dengan persilangan hukum Mendel. Jadi sama dengan persilangan dihibrid.
Tapi terdapat 4 tipe jengger dengan 2 tipe jengger baru, yaitu walnut dan single. Bentuk jengger tipe walnut karena ada interaksi gen dominan, dan tipe single karena interaksi gen resesif. Jadi yang membuat ini jadi penyimpangan semu itu karena dari persilangan Ross dan Pea keturunannya ada walnut dan single. Ini jadi penyimpangan semu. Namanya atavisme atau interaksi gen. Ini sama penjelasan atavisme atau interaksi gen. Jadi Pea kalau dikawinkan Ross muncul walnut, walnut dikawinkan walnut, keturunannya ada walnut, ada Pea, ada Ross, ada single. Nah, ini latihan soalnya nanti dikerjakan. Kemudian yang berikutnya cryptomeri. Nah, cryptomeri itu peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Maka tersembunyi itu bahasa latinnya kreptos, maka namanya cryptomeri. Cryptomeri itu artinya tersembunyi. Nah, contoh warna bunga pada Linaria marokana. Pada Linaria marokana, ini gen A besar itu untuk ekspresi pigmen. A kecilnya tidak ada pigmen. B besar sitoplasma basa, B kecil sitoplasma asam. Sehingga kalau di sini bunga ungu, jadi ada A besar, A besar, B besar, B kecil, ada pigmen dan suasana basa, maka warnanya ungu. Tapi kalau hanya A besar tapi B-nya kecil, suasananya asam, maka jadi merah. Nah, kalau semuanya kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, maka tidak ada pigmen, lalu suasananya netral, maka putih. Kerjanya hampir sama dengan kerja kertas lakmus di pelajaranmu kimia. Jadi kalau asam itu akan merah. Kalau basa itu harusnya biru, tapi birunya tersembunyi. Nah, yang jadi sembunyi itu B besarnya. B besar itu tersembunyinya. Basa harusnya kan biru, tapi sembunyi. Nah, kalau digabungkan merah dengan biru, pelajaranmu kesenian, cat merah dicampur cat biru, itu akan jadi ungu. Nah, ini contoh ekspresi gennya seperti itu. Nah, ini contoh persilangan di cryptomeri. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Nah, B besar ini harusnya kan biru. Tapi dia B besarnya tersembunyi, maka munculnya putih. Bunga merah disilangkan dengan bunga putih, keturunannya 100% ungu. Nah, kalau ungu disilangkan dengan ungu, keturunannya ada yang ungu, ada yang merah, ada yang putih. Nah, harusnya kalau hasil tabelnya ini ungu, merah seperti hukum Mendel, terus ini harusnya biru. Tapi birunya tersembunyi sehingga jadi putih. Maka rasio fenotipnya ungu dibanding merah dibanding putih 9:3:4. Kalau hukum Mendel tadi kan 9:3:3:1. Nah, yang terakhir 3 dan 1-nya itu gabung. Nah, ini yang dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel. Secara genotip sama dengan hukum Mendel, tapi fenotipnya muncul beda karena ada yang tersembunyi atau cryptomeri. Jadi birunya itu yang tersembunyi. Ini latihan soalnya. Nanti setiap habis penjelasan kalian kerjakan latihan soalnya. Kemudian berikutnya epistasis, hipostasis. Epi di atas, hipo di bawah. Nah, biasanya yang tampak atas atau bahasa gampangnya menutupi dan ditutupi. Jadi epistasis itu yang menutupi, hipostasis yang ditutupi. Nah, epistasis hipostasis itu interaksi antara gen dominan yang menutupi gen dominan lainnya yang bukan alelanya.
Jadi gen epistasis menutupi ekspresi gen hipostasis. Contoh ini pada gandum, pada sekam gandum, hitam menutupi kuning. Jadi kalau H besar pasti hitam, kalau ada H besar pasti hitam. Kalau H kecil itu untuk putih, K besar untuk kuning, tapi ketika H besar muncul bersamaan dengan K besarnya ditutupi, jadi tetap hitam. K besar itu aslinya kuning, tapi ditutupi. K kecil putih. Ini contoh warna gandum yang putih, warna gandum hitam. Ini contoh warna gandum yang kuning. Nah, persilangannya contoh gandum berwarna kuning disilangkan dengan gandum hitam. Keturunannya semuanya hitam. Karena hitam epistasis. Semuanya hitam. Nah, kalau gandum hitam disilangkan sesama hitam, keturunannya ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Nah, ini perbandingannya, rasio fenotipnya hitam dibanding kuning dibanding putih 12 banding 3 banding 1. Harusnya kalau hukum Mendel tadi 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini yang pertama 9 plus 3 yang pertama jadi 12. Nah, karena hitam menutupi. Jadi perkawinannya ini, setiap ada unsur H besar pasti berwarna hitam. Sehingga yang berwarna hitam ini ada 12. Nah, baru kalau K besar ini tidak ditutupi oleh H besar, jadi yang di sini H kecil, lalu ada K besar, baru muncul kuning. Ini kuning. Nah, baru kalau kecil semua itu baru berwarna putih. Ini epistasis hipostasis. Nah, ini juga contoh yang lain epistasis hipostasis. Labu putih disilangkan dengan labu hijau. Nah, di sini yang menutupi adalah putih, yang epistasis putih. Sehingga disilangkan semuanya putih. Nah, kalau labu putih disilangkan sesama putih, nah asalkan ada P besar, semua putih. Sehingga yang putih 12. Tapi kalau P-nya kecil, maka K muncul, labu kuning. Nah, tapi kalau kecil semua, labunya hijau. Ini contoh labu putih, ini contoh labu kuning, ini contoh labu hijau. Terus, contoh lagi pada tikus. Nah, tikus hitam disilangkan dengan tikus putih. Itu, kalau ini epistasis resesif pada tikus ya. Kalau tadi yang bunga sama labu ini epistasis dominan. Nah, kalau epistasis resesif ini ada H besar. Jadi kalau H besar, A besar, tikusnya abu-abu. Tapi H besar, tikusnya hitam. Kalau A besar muncul, tikus putih, ini tikus putih. Untuk yang epistasis resesif jarang keluar di soal-soal tingkatan SMA, tapi tidak apa-apa dipelajari sekedar tahu. Tapi kalau menurutmu rumit, yang epistasis resesif tidak usah dipelajari, yang cukup epistasis dominan. Jadi asalkan kalau ada H besar dan A besar muncul bersamaan abu-abu, kalau H besar tapi A kecil hitam, hanya kecil A-nya besar putih, kalau kecil semua putih. Ini epistasis resesif. Jadi perbandingan keturunannya 9 banding 3 banding 4. Kemudian ini yang masih contoh epistasis hipostasis yang lain. Ini epistasis gen resesif rangkap. Ini epistasis gen dominan rangkap. Tapi yang umum ini hanya sekedar tambahan pengetahuan di slide. Yang umum dipelajari adalah epistasis dominan. Jadi yang ini bisa dipelajari tapi sekedarnya saja. Kemudian ini latihan soalnya. Dilanjut polimeri. Poli itu banyak. Jadi polimeri itu interaksi gen yang bersifat kumulatif, saling menambah. Terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga gen ganda.
Peristiwa polimeri mirip dengan persilangan di hibrid-dominan tidak penuh atau intermediate. Contoh warna biji gandum. Ini biji gandum berwarna merah dan ini gandum berwarna putih. Nah, merah itu simbolnya M besar 1, M kecil 1, M besar 1 yang merah. Kalau yang kecil itu putih. Nah, kalau disilangkan seperti ini, gandum berbiji merah, M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Yang berwarna putih itu M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Kalau disilangkan 100% berwarna merah. Walaupun merahnya itu terjadi degradasi warna mulai dari yang merah pekat sampai merah muda. Nah, ini merah sedang. Kalau merah sedang ini dikawinkan sesamanya, keturunannya tetap merah semua. Jadi baik itu merah gelap sampai merah muda dianggap merah. Maka dari 16 macam ini, yang merah ada 15, yang putih cuma 1. Jadi perbandingan fenotip keturunannya merah dibanding putih 15 banding 1. Nah, ini tabelnya. Jadi semuanya merah, yang putih 1. Ini latihan soalnya untuk 6. Nah, untuk ini ada 6 latihan soal, ada 7 latihan soal. Yang terakhir gen komplementer. Nah, gen komplementer ini merupakan interaksi gen yang saling melengkapi. Jika satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak muncul atau tidak sempurna. Contoh warna bunga pada Lathyrus odoratus. Ini bunganya Lathyrus odoratus. P itu ekspresi pigmen. P besar ya, P kecil tidak ada pigmen. Kemudian I besar enzim pengaktif pigmen, I kecil tidak ada enzim pengaktif. Ini bunga ungunya, ini bunga putihnya. Kalau bunga ungu disilangkan dengan bunga putih, keturunannya 100% ungu. Kalau bunga ungu ini disilangkan sesamanya, itu muncul nanti bunga ungu dibanding bunga putih itu 9 banding 7. Jadi kalau ada P besar dan I besar, maka berwarna ungu. Tapi kalau tidak ada yang jadi salah satu, jadi P-nya besar tapi I-nya kecil, maka putih. Ya. Atau P-nya kecil, I-nya besar, putih. Jadi yang putih 7. Karena apa tadi? Kalau P-nya kecil tidak ada pigmen sehingga berwarna putih. Kalau P-nya besar tapi I-nya kecil juga warnanya putih karena ada pigmen, tidak ada yang mengaktifkan. Jadi baru berwarna ungu kalau ada pigmen dan ada yang mengaktifkan. Ini komplementer. Tapi kalau salah satu jadi tidak ada pigmen, ada yang mengaktifkan, ya berwarna putih. Yang diaktifkan tidak ada karena tidak ada pigmen. Atau ada pigmen, tapi yang mengaktifkan tidak ada, juga putih. Jadi harus ada pigmen dan ada yang mengaktifkan. Itu contoh gen komplementer. Ini hasilnya tadi sama. Nah, ini latihan soal untuk gen komplementer. Nah, untuk materi pewarisan sifat hukum Mendel beserta penyimpangan semu hukum Mendel, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.